Halo anak didik kami, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam lindungan Tuhan. Di masa pandemi ini kita tetap semangat belajar. Di tahun ajaran baru ini kita harus semakin giat belajar. Oke, anak didik kami, sebelum kita masuk ke proses belajar mengajar, ada baiknya kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada kesempatan ini di tahun ajaran baru ini, Bapak akan membawa mata pelajaran matematika peminatan. Ya, di dalam matematika peminatan ini ada 5 bab. Nah, kita mulai dari bab yang pertama. Oke, ini dia materinya. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Oke, selamat bertemu kembali anak didik kami. Selamat datang di tahun ajaran baru. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Dalam matematika peminatan kelas 11 ini ada 5 bab yang akan kita pelajari, ya. Nanti kelima bab itu akan terbagi menjadi ada semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil atau semester genap, ya. Nah, pada pertemuan pertama Senin 14 Juli 2020, subbab yang pertama yang akan kita bahas dari persamaan trigonometri dan rumus jumlah itu adalah persamaan trigonometri. Ya, ini subbab yang pertama. Ada 3 nanti subbabnya. Nah, ini subbab yang pertama. Nah, di kelas 10 pada materi matematika wajib itu kalian sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Ini hanya mengingatkan kembali saja. Dan ini merupakan syarat, ya, syarat untuk belajar persamaan trigonometri. Jadi kita sedikit mereview, ya, mereview materi trigonometri. Yang pertama itu adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ini sudah saya sediakan segitiga siku-sikunya, yang mana ini adalah sudut A dan ini adalah siku-siku, dan ini adalah sisi depan pada sudut A, dan ini sisi bawah pada sudut A, dan inilah sisi miring atau hipotenusa, ya. Nah, dalam kesempatan ini anak didik kami diminta untuk mengisi perbandingan sinus A pada segitiga, kosinus A pada segitiga, dan tangen A pada segitiga, ya. Ini hanya mengingatkan kembali saja materinya. Ini bisa dilihat catatan-catatan di kelas 10, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, ya. Sudut-sudut istimewa itu ada 5, yaitu 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Nah, sudut-sudut istimewa ini juga sudah dipelajari di kelas 10. Ini sudah saya tuliskan tabelnya, ya. Silakan diisi anak didik kami. Ini di sini sudah saya isi. TT itu ada artinya tak terdefinisi, ya. Tak terdefinisi sudah saya isi 1. Nah, yang lainnya silakan diisi, ya. Contohnya begini. Sinus 0 derajat, di sini dia jawabannya. Sinus 30 derajat, di sini dia jawabannya. Sinus 45 derajat di sini, dan seterusnya. Kosinus 0 derajat itu berapa? Kosinus 30 derajat itu berapa? Dan seterusnya, ya. Begitu cara mengisinya. Silakan diisi anak didik kami. Nah, pada materi fisika sering sekali muncul soal yang menggunakan sudut-sudut trigonometri seperti 37 derajat dan 53 derajat. Yang mana 30 derajat dan 53 derajat ini nilainya sama, ya. Nilainya sama. Ya, contoh nih. Sinus 30 derajat. Kalau sinus 30 derajat itu sama dengan cos berapa? Ini dia. Ini kalian cari cos berapa. Nilainya berapa? Ya. Jangan menggunakan kalkulator. Ya, jangan menggunakan kalkulator. Di kelas 10 sudah dipelajari itu pada hubungan sudut berelasi. Ya, hubungan sudut berelasi. Ini kalian cari. Ini saya jawab 1, ya. Saya jawab 1. Nah, sinus 37 derajat itu kan sama dengan
kosinus 90 dikurang A. Ya, ini bertindak sebagai A. Nah, A itu kan 37 derajat. Maka 90 dikurang A ini sama dengan kosinus 90 dikurang 37 ini ya. Sama dengan, ini saya coret dulu, sama dengan kosinus berapa? 90 kurang 37. Iya, 53 derajat. Maka ini nilainya sama dengan 0,6. Atau itu setara dengan 3/5. Nah, ini adalah sudut berelasi. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Nah, untuk selanjutnya, ini kalian isi. Ya, kalian isi cos 37 derajat. Nah, itu sama dengan sinus. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Dan hasilnya akan sama dengan kosinus 37 derajat. Begitu juga dengan tangen. Itu kotangen apa? Tentunya dengan menggunakan sudut berelasi 90 dikurang A. Ya, ini sini ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Gunakan relasi dua sudut yang lancip, di mana batasnya itu 0 lebih dari sama dengan A, maksudnya ya. A lebih dari sama dengan 0 derajat dan A kurang dari sama dengan 90 derajat. Atau kalau kita lihat ini kan pada kuadran 1 ini. Ya, pada kuadran 1. Jadi ini silakan dilanjut diisi ya anak didik kami. Ini caranya sudah saya buat tadi. Sudah saya contohkan. Silakan diisi ya. Oke, itulah nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, yang selanjutnya yang kita review adalah tanda perbandingan trigonometri. Ya. Tanda perbandingan trigonometri. Nah, tanda perbandingan trigonometri ini juga sudah dipelajari pada kelas 10. Ya. Di sini sudah saya gambarkan. Ya, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Ini adalah bidang kartesius. Ya. Dimulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Ini adalah K1, artinya kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 ini masing-masing nilai sinus, kosinus, dan tangennya itu positif. Ya, positif. Makanya di sini semua. Artinya semua ini adalah positif. Namun, pada kuadran 2 itu tidak semua positif. Silakan ditulis di sini apakah sinus, tangen, atau kosinus. Sini sudah saya kosongkan, silakan diisi, dilengkapi. Begitu juga dengan kuadran 3. Ya, kuadran 3. Kuadran 3 juga dituliskan sinus, kosinus, atau tangennya yang positif. Dan kuadran 4 juga. Pada kuadran 4 ini apa yang positif? Tuliskan di sini. Dan ini adalah rentangnya 180 derajat dikurang A. Contoh ya, contoh. Misalnya di sini adalah sinus. Maka pada rentang 180 derajat kurang A, sinuslah yang positif. Ya. Pada kuadran 3 juga demikian, kuadran 4 juga demikian ya. Silakan diisi. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Ingat, kita hanya mereview. Itu adalah sebagai syarat melanjutkan materi kelas 11. Nah, di sini sudah ada beberapa hubungan atau relasi dua sudut yang sudah saya tuliskan. Kosinus 90 dikurang A itu sama dengan apa? Ya, sama dengan apa? Ini saya contohkan, ini sama dengan sinus A. Ya, pada kuadran 1 sama dengan sinus A. Nah, silakan dilengkapi. Silakan dilengkapi. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 10. Silakan dilengkapi. Saya kasih contoh satu lagi. Sinus 90 dikurang A. Nah, sinus 90 dikurang A itu sama dengan kosinus A. Nah, untuk selanjutnya silakan dilengkapi. Ini pada kuadran 1. Dan ini juga silakan dilengkapi pada kuadran 2. Ya, pada kuadran 2. Contoh pada kuadran 2. Saya kasih satu contoh. Sinus 180 derajat dikurang A. Itu sama dengan sinus A. Ya. Begitu juga dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, di sini ada catatan. Ya, catatan untuk sinus negatif A itu sama dengan negatif sinus A.
Sedangkan kosinus negatif A itu sama dengan cos A. Yang ketiga, tangen negatif A itu sama dengan negatif tangen A. Nah, silakan dilengkapi hubungan pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 pada relasi dua sudut. Nah, itu adalah materi prasyarat. Kita hanya mereview. Silakan dibuka catatan kelas 10-nya. Nah, satu lagi yang akan kita review pada materi persamaan trigonometri ya sebagai prasyaratnya, yaitu 8 identitas trigonometri. Nah, 8 identitas trigonometri ini terdapat itu hubungan kebalikan. Ini ada 3 persamaan. Ya, ini juga sudah kita pelajari di kelas 10. Silakan dibuka catatannya. Ya, 8 identitas trigonometri ini mencakup yang pertama hubungan kebalikan. Ini ada 3 persamaan. Silakan dibuka. Lalu yang kedua itu hubungan perbandingan. Ada 2 persamaan. Ya. Lalu yang ketiga, hubungan Pitagoras, ada 3 persamaan. Ya, ada 3 persamaan. Ini saya kasih contoh. Ini untuk yang pertama. Hubungan kebalikan, contoh ya. Kosekan, ditulis kosek itu A, itu sama dengan sepersinus A. Nah, inilah kebalikan. Lalu hubungan perbandingan, saya kasih contoh. Ini 2 lagi kalian cari ya. Tangen A itu sama dengan apa? Ya, tangen itu kan sama dengan sinus per cos. Ya, ini sudah ada 1, maka kalian tinggal cari 1 lagi. Nah, hubungan Pitagoras. Ya, hubungan Pitagoras. Saya kasih contoh 1. Bahwasannya adalah identitas trigonometri pada hubungan Pitagoras itu adalah sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu sama dengan 1. Inilah hubungan yang sudah saya kasih contoh. Silakan dilengkapi yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu sebagai materi prasyarat, silakan dilengkapi catatannya dan jangan lupa itu harus dikuasai. Jika tidak dikuasai, berarti kalian tidak layak melanjutkan materi kelas 11 peminatan ya. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak akan bisa melanjutkan membahas persamaan trigonometri. Kita masih mereview ya adik-adik ya. Kita masih mereview. Kepada anak didik kami, silakan dilengkapi dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana setelah mendengar penjelasan dari Bapak? Semoga semakin mengerti dan semoga semakin ingat materi-materi yang sudah dilalui di kelas 10. Ingat, itu adalah materi prasyarat. Dan jangan lupa untuk mengisi bagian-bagian yang sudah disarankan di penjelasan tadi. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita menandai diri kita dengan kemenangan Yesus Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Ingat, selalu jaga jarak, jaga kesehatan, dan semangat.